Harapannya sih sebenarnya kita mengangkat lagi kejayaan Indonesia, kejayaan Nusantara, bukan kejayaan Indonesia, tapi kejayaan Nusantara masa lalu, supaya kita mengingat bahwa kita tuh adalah bangsa yang besar dan kita bisa jadi bangsa yang besar lagi. Setelah kita dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, oleh Portugis dan segala macam, jangan sampai kita dijajah oleh bangsa kita sendiri. Itu yang paling penting. Nah, ini kita syuting di sini. Itu nanti akan tayang tanggal 21 guys. 21 di kanal budaya saya, YouTube jam 7 malam. Jadi don't miss it. Yes. Oke, nah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Capjo Wonogiri. Kali ini saya bersama tim P Production lagi ada pengambilan gambar untuk videonya Pak Ananda Sukarlan. Ini di Trowulan Mojokerto guys. Ini di belakang saya ini ada Beringin Lawang, situs Trowulan yang sudah terkenal. Jadi ini kebetulan lagi ada waktu senggang, kita langsung ngobrol saja kepada Pak Ananda Sukarlan. Oke, kita ketemu beliau. Hey, Halo, Capjo Pak Ananda. Wonogiri. Halo teman-teman. Hai guys, apa kabar? Apa kabar? Baik, temanku semua. Ini Ini aku langsung jangan dengan... nutupin candinya. Nah, Ya, gitu. gitu. Yes. Ya, ini kita tanya langsung kepada Pak Ananda. Sekarang lagi kegiatan apa di Mojokerto ini guys? Oke. Yes, ini kita lagi syuting di situs Trowulan. Trowulan itu kan dulu peninggalannya Majapahit dari abad 13 sampai 15 ya. Itu penting banget. Soalnya apa? Majapahit itu kerajaan pertama yang mencetuskan ide tentang Nusantara. Dan waktu Majapahit itu, jadi Indonesia yang namanya dulu masih Nusantara itu cover dari Sumatera sampai ya semua kecuali Papua sebetulnya. Tapi bukan hanya itu juga mengcover Semenanjung Melayu, yaitu Malaysia dan Thailand. Wah, itu keren banget. Jadi Indonesia tuh waktu itu udah jadi satu. Terus ya datanglah Belanda dan segala macam, jadi kita terpecah-pecah lagi. Itu penting banget guys. Jadi jangan sampai orang luar datang bawa budaya mereka terus memecah belah kita. Jangan. Soalnya sebelumnya itu ada kerajaan Singosari. Nah, itu penting juga. Soalnya Singosari itu ada Ken Arok yang nusuk pembuat keris waktu itu, Empu Gandring namanya. Nah, Empu Gandring itu terus mengutuk bahwa keturunan kalian itu akan terus saling berperang atau saling membunuh gitu, sampai kapan, sampai kerisnya ketemu lagi kalau nggak salah. Nah, itu keris itu belum ketemu, jadi kita tuh ada potensi untuk saling berantem ya antara kita sendiri gitu, antara anak-anak kita sendiri, anak-anaknya Empu Gandring waktu itu ya. Jadi itu penting banget. Jangan sampai kita terpecah belah, apalagi kalau ada orang luar yang memaksakan bahwa mereka sebenarnya mau menjajah, tapi terus mereka politiknya tuh dengan cara memecah belah, seperti Belanda dulu Divide et Impera. Itu politik waktu itu sangat efektif karena itu berhasil memecah belah bangsa kita. Tapi sekarang kita udah bersatu lagi. Sejak 1945 Soekarno udah bilang, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Terus di sila ketiga, di Pancasila itu ada persatuan Indonesia. Kita tuh bersatu, kita berbeda tapi kita bersatu. Dan justru perbedaan itu yang penting buat kita. Keberagaman kita menjadi keseragaman kita. Itu loh. Nah, ini kita syuting di sini. Itu nanti akan tayang tanggal 21 guys. 21 di kanal budaya saya, YouTube jam 7 malam. Jadi don't miss it. Yes. Oke, nah tadi ternyata Pak Ananda ini selain pianis atau komposer, ternyata sejarahnya, pengalaman sejarah luar biasa. Saya baru nambah ilmu di sini guys. Jadi banyak ilmu yang saya dapat setelah ketemu beliau ini
terutama tentang sejarah juga. Iya, tapi sejarah tuh kadang-kadang bisa mengikat kita sampai kita nggak bisa move on ya. Oh, ada gitu. sejarah yang mesti diingat, Ah. ada sejarah yang mesti dilupakan. Misalnya mantan-mantan, itu lupakan aja. Betul, betul, Ya, betul. buanglah mantan Oke. pada tempatnya, Iya, gitu. oke. Jagalah kebersihan, terutama pada saat pandemi seperti ini, Hmm. gitu. Untuk konser sendiri mungkin harapan konser seperti ini? Harapannya sih sebenarnya kita mengangkat lagi kejayaan Indonesia, kejayaan Nusantara, bukan kejayaan Indonesia, tapi kejayaan Nusantara masa lalu, supaya kita mengingat bahwa kita tuh adalah bangsa yang besar dan kita bisa jadi bangsa yang besar lagi. Setelah kita dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, oleh Portugis dan segala macam, jangan sampai kita dijajah oleh bangsa kita sendiri. Itu yang paling penting. Ya, kita tuh harus merdeka. Dan merdeka itu berarti kebebasan berekspresi. Mau ngomong apa aja boleh asal bertanggung jawab. Mau nulis musik apa aja boleh asal itu musik juga ada pertanggungjawabannya gitu loh. Dan gak ada orang yang berhak untuk ngasih tahu kita harus ngomong apa atau harus nulis musik seperti apa, main musik seperti apa. Kita semua punya kebebasan berekspresi, punya identitas sendiri, dan identitas itu seperti agama, seperti kepercayaan, seperti pandangan politik, opini, itu orang nggak berhak untuk menentukan itu. Kalau udah begitu, itu namanya diktator. Oh, Dan gitu. itu nggak boleh ada di negara merdeka seperti Indonesia. Betul. Oh ya, untuk di konser di Trowulan ini melibatkan pemainnya siapa aja kalau itu? Oh, pemainnya kebanyakan atau semua Ya? tuh dari sini, dari lokal ya. Dari lokal, dari Surabaya ya, Uh-huh. terutama ya. Jadi ada bariton Rangga Suryanata, bahkan Rangga itu calon istrinya itu asalnya dari sini, dari Mojokerto. gitu. Jadi Rangga itu pangeran Mojokerto. Terus kemudian ada pemenang kompetisi nasional tembang puitik Ananda Soekarlan, itu Mariska Setiawan yang udah kita tonton di Prambanan. Dia Iya, kan iya. keren banget, Keren cantik, banget itu, ya, cantik, betul. berbakat, pinter, udah deh semua deh. Oh. Udah gitu Mariska tuh kan habis pulang dari Broadway, Oh, dari New York. Iya, iya. Dapat beasiswa ke sana. Terus jadi itu soprano Mariska Setiawan, Rangga Suryanata, terus ada dua pianis yang juga sedang kuliah di luar negeri. Yang satu Ayunia Indri Saputro sedang kuliah di Kanada, dan Gabriela Priska Handoko dia kuliah di Amerika saat ini. Juga dua-duanya orang Surabaya, jadi Surabaya itu harus bangga banget. Terus kemudian ada Vina Kurniawati. Vina itu pemain biola lulusan Beijing Conservatory di luar biasa Cina. Jadi ini anak-anak lokal yang udah mendunia. Oke. Ternyata semua pemainnya mempunyai talenta masing-masing Wah, dan keren banget ya. sangat keren. Kita harus daya saingnya sama seperti negeri-negeri itu. Tapi mereka tuh udah dapat beasiswa, udah pokoknya tuh di dunia internasional udah diakuin gitu loh. Jadi mereka akan membawa Indonesia ke dunia internasional untuk bilang bahwa Indonesia juga harus bisa diakuin musik klasiknya. Dan saya bangga banget bahwa di Surabaya, di Surabaya dari sini cuma berapa kilometer ya? Nggak ada 100 ya? Iya, nggak ada 100, cuma 2 jam perjalanan gitu. Sekitar itu ya. Nggak sampai 2 jam, 1 nggak, jam 1 lebih. jam, iya, sekitar itu. Dari situs Trowulan ini. Itu jadi ya ini, pokoknya daerah sini ini punya bakat-bakat yang luar biasa deh. Oh, oke. Oke, buat penonton yang penasaran dengan video yang konsernya Pak Ananda Soekarlan, silahkan tonton di YouTube Budaya Saya pada tanggal 21 jam 7 malam. Oke, mantap. Bye.